Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Jami'atul Falah, Al-Ustaz Bapak Abdurrahman Aziz. Yang sama kita hormati orang tua kita Haji Husin Mar'ali, serta para asatiz, serta para hujat, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah yang mana kita masih diberikan beberapa nikmat Allah SWT, yaitu nikmat sehat walafiat serta nikmat iman Islam, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bermuhajah di Masjid Jami'atul Falah. Yang sama-sama kita telah menunaikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita akan melanjutkan kembali dengan taklim bulanan Hijr yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Habib Hamid Al-Qadri. Marilah kita buka acara kita ini dengan pembacaan shalawat dustur. Sebelum shalawat dustur kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada muassis Masjid Jami'atul Falah, orang-orang yang telah mewakafkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk pembangunan Masjid Jami'atul Falah dari awal hingga akhir. Yang terlebih utama yang kita sampaikan kepada Al-Maghfurlah Tuan Guru Ki Haji Ismail bin Abdul Aziz beserta anak-anak serta keturunannya, serta orang tua kita, ahli family kita yang telah berrahmatullah, guru-guru kita, dengan keberkahan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka dan Allah ampuni segala dosa-dosa kesalahan mereka, dan Allah terangi kubur mereka, dan Allah angkat derajat mereka. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan anugerah rahmat serta inayah dari Allah Taala, taufik dan hidayah inayah Taala ala ziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Mari kita berlanjut dengan pembacaan shalawat dustur yang disampaikan oleh Akhina Nazri Ilham Maskura. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wajid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على ذيل عبادك أشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جد شرفا يا رب يا ربي، وكرما وتعظيما ورعة ومهابة وبرا، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وأجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ وبارك عليه. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك قال سيدي الحبيب عمر حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال ma'a anfusina. Kita masih di dalam bab akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Kemarin telah kita baca sedikit daripada bab ini. Nurabbi anfusana wa nuzakkiha wa nutahhiruha wa la na'manha. Kita semestinya mendidik diri kita, mentarbiyah diri kita semua. Nufus maksudnya adalah hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu ini ada 7 dikatakan oleh para ulama. Disimpulkan menjadi 4. Jadi nafsu yang pertama adalah nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Menceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintah terhadap sesuatu yang jelek. Bagaimana di saat seseorang membersihkan nafsu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia naik kepada nafsu berikutnya yang disebut dengan nafsu mulham. Di sini wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha diilhami. Ilham ini ada kalanya mendapatkan ilham dari Allah. Fa'alhamaha fujuraha, yang sifatnya fujur yang paling rendah, wa taqwaha, dan yang paling tinggi. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang membersihkannya. Artinya nafsu mulhamah adalah nafsu di mana tarik menarik antara kebaikan dan kejelekan, antara malaikat dengan syaitan, antara malaikat dengan iblis. Mana yang lebih dominan, maka itu yang akan diikutinya. Nah, kadangkala kita kepengin baca Al-Quran, kadangkala kita rindu qiyamul lail, kadangkala pengen berpuasa. Itu semua adalah berasal daripada nafsu mulhamah yang masing-masing dari kita memilikinya. Tentu ini perlu mujahadah, perlu perjuangan. Setelah berjuang, kita akan masuk ke dalam nafsu berikutnya, yaitu disebut dengan nafsu lawwam. Seseorang melaum, laum ini mencela, tidak percaya kepada nafsu sama sekali. Ada Syekh Abdul Haris Al-Muhasibi. Maknanya Al-Muhasibi ini orang yang senantiasa introspeksi diri.
Dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh hawa nafsunya. Pasti dia tentang nafsunya. Lawwam, dia dia cela. Kemudian setelah dia cela, nafsu itu akhirnya yang tadinya besar syahwatnya, akhirnya lemah, cenderung terhadap kebaikan. Tadinya dia kalau diajak kebaikan itu beratnya minta ampun. Di saat diajak terhadap kejelekan, ngeresponnya cepat. Diajak ke masjid, malas, diperangin, akhirnya menjadi kebiasaan. Menjadi yang tadinya kulfah menjadi adah, kebiasaan. Nah, udah biasa, udah nggak berat lagi. Tapi kalau diteruskan, dia akan naik kepada derajat berikutnya menjadi ladzat, menjadi nikmat. Kalau nggak ke masjid, dia bakalan sedih, dia sakit. Kenapa? Karena kenikmatannya ada di masjid. Nah, perumpamaan orang mukmin ketika dia berada di tempat-tempat baik seperti masjid dengan orang munafik, ibaratnya seperti ikan di lautan atau di air, habitatnya. Jadi kalau ikan di lautan gimana? Di air, betah, memang habitatnya. Tapi kalau dibawa ke daratan, menggelepar. Begitu pula manusia. Di saat dia termasuk orang-orang yang beriman, di majelis-majelis baik dia betah, enak. Tapi kalau gelisah di majelis-majelis baik, sumpek dengan kebaikan, sumpek di masjid, wah, ini dikhawatirkan ada sesuatu dalam hati. Ada sifat-sifat nifaq, na'udzubillah wal iyadzubillah. Nah, baru setelah itu ladzah, nikmat dia. Itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dimiliki oleh mereka orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Tentu untuk mencapai nafsu mutmainnah ini memerlukan mujahadah yang kuat. Para ulama itu meninggalkan makan, minum, tidur semata-mata mereka lawan hawa nafsunya itu, padahal hal-hal yang boleh. Dikhawatirkan mereka terlalu mengikuti nafsu. Karena dikatakan wan nafsu katifli in tuhmila syubba'ala hubbur radai. Nafsu itu kata Imam Busiri seperti anak kecil yang masih ditetein. Illam taftivhu lam yamfatim. Bila mana tidak engkau lepas, maka selamanya tidak akan pernah berhenti. Dia seperti anak kecil. Anak kecil kalau ditetein terus sampai umur 2 tahun, 3 tahun kagak bakalan berhenti. Semakin tua semakin sulit untuk dihentikan. Begitu pula hawa nafsu. Kalau tidak ditentang, kalau tidak dilawan, maka akan ngikut terus. Tapi kalau sudah ditundukkan, kalau sudah dilatih, waman jahada fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah di dalam Al-Quran. Siapa yang bermujahadah di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah mutmainnah, dia masuk kepada nafsu berikutnya, radiyah. Dia ridha terhadap segala apa yang ini di atasnya mutmainnah. Di saat dia meninggalkan larangan, bukan hanya sekedar legowo, bukan hanya sekedar mau menerima, lebih dari itu. Di saat dia meninggalkan larangan, dia betul-betul ridha terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Di saat dia ditimpa sesuatu, dia ridha, sama sekali tidak berkeluh kesah, sama sekali tidak merasa dirinya
terbebani, tidak. Dia begitu pasrah. Habib Ali Al-Jufri pernah bercerita ketika beliau berjumpa dengan gurunya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saat itu Syekh Mutawalli dalam keadaan sakit parah. Beliau berkata kepada Syekh Mutawalli, "Syekh, mudah-mudahan Allah memberikan afiah." Syekh Mutawalli Sya'rawi menjawab, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Padahal beliau saat itu sakit parah. Saya sekarang ini betul-betul berada di dalam afiah, berada di dalam kesehatan yang sempurna, karena saya ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah kepada diriku. Radiyatan, ini nafsu radiyah. Nanti lebih dari itu disebut dengan mardiyah. Ini disebut dengan nafsu al-kamilah. Itu adalah para aulia, para asfiya, dan para anbiya, para nabi. Mereka memiliki nafsu yang mardiyah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi bukan hanya ridha terhadap keputusan Allah, ketetapan Allah, tapi mereka adalah orang yang diridai oleh Allah, mardiyah. Ini disebut dengan an-nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Nah, tahapan-tahapan itu untuk kita memasuki memerlukan mujahadah, memerlukan bimbingan, memerlukan tarbiyah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dididik oleh Tuhanku dan memperbaiki didikannya. Nabi Muhammad dididik oleh Allah, beliau pun berhasil mendidik madrasah rabbaniyah. Beliau mendirikan madrasah disebut dengan madrasah Mustafawiyah, madrasah Nabawiyah. Lahir dari didikan itu para sahabat. Para sahabat seperti Sayyidina Umar yang tadinya nafsunya begitu besar, keras, dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, yang tadinya nampar meskipun adalah seorang wanita yang ditampar oleh beliau, adiknya sendiri. Yang tadinya keras, tegas, tapi pada akhirnya ketika beliau sedang khutbah, ada seorang perempuan berdiri dan menegurnya. "Akhta'ta ya Umar," katanya. "Akhta'ta ya Amiral Mukminin." Kamu salah, wahai Amiral Mukminin. Yang benar begini, begini, begini. Diam Sayyidina Umar. Dan beliau mengatakan, "Asabatil mar'ah wa akhta'a Umar." Katanya. Insaf. Objektif yang sangat luar biasa. Saat itu beliau menjadi seorang khalifah, seorang pimpinan tertinggi di dalam Islam. Beliau mengatakan, "Umar salah, yang benar perempuan." Padahal si perempuan itu tidak memakai etika menegurnya. Seharusnya dia menegurnya dengan nanti setelah selesai Sayyidina Umar ceramah atau bagaimana. Kan begitu etikanya, adabnya. Enggak, tapi Sayyidina Umar dengan legowo, dengan lapang dada beliau menerima. Kenapa? Karena nafsunya telah muzakkah, nafsunya telah lulus daripada didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'arrafin nafsa la ta'manna ghawailaha. Kenalkanlah nafsumu, kenalilah nafsumu. Jangan merasa aman dari tipu dayanya, dari kesesatannya. Fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu itu lebih berbahaya, lebih jelek daripada 70 syaitan. Masih percaya sama nafsu? Ya keterlaluan namanya. Lebih jelek dari 70 syaitan. Syaitan, Masya Allah, menggoda kita. Tapi nafsu, ya Allah, nafsu ini kalau sudah mencengkram, sulit untuk dihindari. Kalau sudah mencengkram, sulit. Contoh-contoh yang gampang saja. Betapa banyak orang-orang yang punya penyakit. Dan penyakitnya pantang ini dan itu. Disuruh pantang kagak mau. Padahal sadar bahwa dia bakalan tambah parah. Misalnya orang yang kolesterolnya tinggi, tidak boleh makan hal lemak-lemak, kan begitu. Tapi dikasih sate kambing yang ada lemaknya, doyan. Kenapa? Gak kuat menahan nafsu. Padahal itu yang bersifat jasmani. Bagaimana hal-hal yang lain? Makanya lebih berbahaya.
Jadi faktor merusak seseorang itu, nafsu itu sifatnya internal. Tapi kalau setan itu sifatnya eksternal. Lebih berbahaya mana internal dengan eksternal? Nah, makanya lebih bahaya, lebih jelek daripada 70 setan. Kemudian la nusrifil akal wasyarab. Kita tidak boros. Innallaha la yuhibbul musrifin. Dan kanu ikhwanasy syayatin. Jadi orang-orang musrif, orang-orang yang boros. Fil akal wasyarab, dalam makan dan minum. Semua kalau udah makan, masya Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah secukupnya. Kalau tidak, kalau memang lahap banget, enak banget, ya bagi 3 lah perut itu. Untuk makan sepertiga, untuk minum sepertiga, dan untuk bernafas sepertiga. Jangan semuanya penuhi dengan makanan, bahaya. Wala nukthirul manam, dan tidak banyak tidur. Itu arkanut turuk, rukun-rukun orang berthariqah. Qillatut ta'am wa qillatul manam wa i'tizalul anam wa qillatul kalam wa i'tizalul anam. Jadi 4. Apa saja? Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit ngomong. Banyak orang sedikit makan, sedikit tidur, tapi ngomong banyak. Ini adab kita. Nah, kita mestinya bisa mengatur itu terhadap diri kita sendiri. Nukhassis juz'an min awqatina lil mutala'ah. Kita mestinya memiliki waktu khusus untuk mutala'ah, untuk belajar, untuk baca buku, untuk mendengarkan nasihat-nasihat baik, untuk hal-hal yang khusus waktu, terutama membaca Al-Quran. Nunammi ma'lumatana wa nuwassi mafahimana wa nu'ammik afkarana. Perlu untuk mengembangkan pengetahuan kita dan memperluas pemahaman kita serta memperdalam pemikiran kita. Itu perlu ada waktu untuk itu. Jangan kita ini menyempatkan diri untuk Al-Quran. Sekali lagi, jangan menyempatkan diri untuk Al-Quran, tapi jadikan waktu khusus Al-Quran. Masa sesempatnya untuk Allah? Tapi kita semestinya yang lain itu bukan prioritas. Dalam hidup ini mesti ada nama yang disebut dengan fikih prioritas. Mana yang perlu diprioritaskan? Orang-orang walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka kita harus mengatur akhirat kita. Karena itu adalah investasi terbesar yang abadi, yang akan kita nikmati di masa-masa yang akan datang. Masa di mana tidak akan pernah terputus setelahnya. Tidak ada kematian setelahnya. Kalau di dunia yang fana ini, mentok-mentok mati kita, selesai. Tapi setelah kematian, nah itu harus kita persiapkan. Makanya al-kais kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mau mendekatkan dirinya, mau introspeksi terhadap dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Sedangkan orang yang rugi, orang yang muflis, orang yang paling bangkrut, wa yatamanna 'alallahil amani. Dia banyak berhayal doang. Tidak mengerjakan hal-hal yang mesti dikerjakan. Makanya ada hadis yang menarik ini, yang perlu kita renungi. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat
itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Maksudnya kuat ini kuat dari sisi apa? Kuat fisik. Laisa syadid bisur'ah, kata Nabi Muhammad. Orang yang kuat itu bukan yang karena fisiknya hebat dia mengalahkan dalam gulat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Kuat dalam keimanannya, kuat di dalam mentalnya. Itu orang yang kuat di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang ya lemah iman. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahrus ala ma yanfa'uk." Hendaknya engkau rakus terhadap sesuatu yang bermanfaat kepadamu. Jadi jangan jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, kesempatan ataupun yang lainnya. Tapi jangan sampai waktu hilang sia-sia, tidak ada kemanfaatan yang bersifat akhirat, apalagi yang bersifat dunia. Yang dunia tidak bisa memanfaatkan, apalagi yang bersifat akhirat. Ini orang lemah yang demikian ini. Wahrus ala ma yanfa'uk. Cari apa yang bermanfaat untuk kita. Apakah itu ilmu? Apakah itu harta, benda yang halal? Enggak apa-apa. Bermanfaat untuk dunia. Dunia mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Atau hal-hal yang lain. Waktu kita sia-siakan begitu saja. La akhirat wala dunia, la ibadah wala apa. Yamshi sabahlal, katanya. Dia lewat sabahlal, apa namanya? Orang kayak enggak ada artinya di dalam hidup ini. Wahrus ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Tapi minta tolong kepada Allah. Sandarkan dirinya kepada Allah. Dan wasta'in billah. Wala ta'jiz. Jangan menjadi orang yang lemah. Maksudnya jangan jadi orang yang lemah, pemalas. Aduh, itu kok ada orang pemalas itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak suka kepada umatnya yang pemalas. Ketika ada orang minta-minta. Nabi mengatakan, fulan, tahu enggak? Nanti di hari kiamat orang yang suka minta-minta, pemalas itu, nanti malunya minta ampun. Orang boleh minta-minta itu karena kefakiran yang keterlaluan, enggak ada yang mau dimakan. Atau dia tidak bisa bekerja karena cacat atau apa yang lain sebagainya. Lebih dari itu enggak ada alasan untuk menjadi pemalas. Kerja, maksudnya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran terhadap diri kita, akhlak kita. Jadi nuwassi mafahimana wa nu'ammik afkaran. Memperdalam cara berpikir, cara pandangnya. Orang kalau banyak wawasan dan dia terpelajar, enggak gampang dipermainkan oleh orang. Tidak gampang fitnah sekalipun. Jangankan hoax, dajjal datang akan selamat. Kapan itu? Di saat seseorang memiliki pemahaman yang mendalam di dalam hidup ini. Jadi dia tidak diombang-ambingkan oleh keadaan, tapi dia mewarnai keadaan dan dia yang mengatur keadaan. Bukan dia yang diatur oleh keadaan. Orang ke barat semua. Enggak tahu benar atau salah. Orang ke kiri semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu im'atan. Janganlah engkau menjadi orang yang ikutin model im'ah. Apa namanya? Yaquluna ahsanan nas ahsanna. Kalau manusia baik, dia berkata, saya akan baik. Kalau jelek, ya udah ikut jelek bersama mereka. Kata Rasul, bal wattinu anfusakum. Jadilah orang yang berprinsip di dalam hidup ini. Orang yang berprinsip siapa? Orang yang mempunyai pemikiran yang dalam. Orang yang tahu bagaimana dia melangkah di dalam hidup ini. Nastafid wa naltaqit al-ibar wal idhat wat tajarub min kulli ma yamurru bina fi hayatina. Mengambil setiap pelajaran, pengalaman yang pernah kita alami.
Sebodoh-bodohnya orang itu masuk ke dalam lubang yang sama. Udah tahu di situ ada lubang, masih lewat situ lagi. Kan tolol itu namanya. Mestinya dia jadikan pengalaman hidup itu jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama. Nurattib wa nunadzim kullam minna masarifa dakhlihi liyatmanu sarfaha fil makanil munasib wa yasrifuhu fima huwa aula. Dan mesti mengatur pemasukan dan pengeluaran di dalam urusan kehidupan ini. Kapan kita mencari? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zala qadama 'abdin, la zala qadama 'abdin, kedua telapak kaki seorang hamba itu akan senantiasa tidak bisa bergerak hatta yus'alu an khamsin, hingga dia ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan tentang 5 hal. Di antaranya wa an malihi fi maktasab, tentang hartanya dari mana dia mencarinya, halalkah atau tidak, wa fi ma yusrif, dan kemana dia belanjakan. Sehingga kita harus memahami dalam hidup ini, dan perlu menjadi prioritas setelah menuntut ilmu syariat itu adalah mencari nafkah yang halal. Jangan sampai kita tidak memiliki sumber pemasukan yang halal, yang syubhat apalagi yang haram, naudzubillah wal iyadu billah. Maka carilah, dan itu merupakan prioritas dalam hidup ini. Kemudian kita atur, jangan boros, pun juga jangan terlalu pelit. Tapi bagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanage hidup itu nisful ma'isha, separuh daripada kehidupan. At-tadbir nisful ma'isha. Tapi di sisi lain kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memanage, mengatur hidup dengan baik itu adalah tanda orang yang hebat, dan mestinya sedemikian rupa. Nub'idun nazar, memanjangkan pandangan, lil mustaqbal, untuk masa depan. La naghtar bi maqdaratin aw mansibin aw jahin aw malin aw tana'in aw nasrin. Kita tidak akan tertipu dengan apa? Dengan kedudukan, dengan posisi, dengan jabatan, dengan harta, pujian, atau nasrin, pembelaan. Mentang-mentang dia banyak backing, dia tertipu, maghrur. Dia sombong dengan mentang-mentang dia punya banyak harta, dia anggap dengan hartanya dia bisa membeli segala sesuatu. Atau mentang-mentang dia punya jabatan, mentok-mentok 5 tahun, habis itu selesai. Mentok-mentok pensiun. Allah kasihan, kita lihat orang-orang yang begitu tertipu dengan jabatan sementara yang semu. Udah pensiun, yang tadinya dia adalah bintang sekian, pas pensiun tidak dihargain orang, ngamuk-ngamuk terus, stroke akhirnya. Kenapa? Karena maghrur. Karena dia tertipu dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Padahal seharusnya itu adalah amanah. Padahal seharusnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nai'as wala natabarram bi faqrin, dan tidak berputus asa dengan kemiskinan. Kita enggak perlu putus asa. Au syiddatin, kayak kita kondisi saat ini, atau kondisi yang cobaan yang begitu bertubi-tubi. Padahal pada hakikatnya tidak ada yang kurang dalam hidup kita ini. Meskipun kita di tengah-tengah pandemi, Masya Allah, ada yang nggak bisa makan, hanya untuk sekedar menyambung hidup, bukan enak sesuai nafsu ya, tapi menyambung hidup. Ada yang nggak bisa nanggung hidup, belum ada ceritanya. Di balik itu semua, memang secara nominal hari-hari ini banyak di antara kita yang berkurang dalam digitnya. Secara nominal banyak yang di PHK, banyak yang tidak punya pekerjaan, banyak
Tapi di satu sisi, di sisi lain, kita banyak kesempatan kumpul sama keluarga. Lebih tahu sifat-sifat asli anak-anak kita. Lebih gampang untuk mengarahkan mereka. Kita lebih banyak berjalan-jalan dengan istri, dengan anak, ya kan? Kumpul dengan mereka. Tadinya mau ketemu aja jarang. Berangkat pagi anak masih tidur. Pulang malam udah tidur lagi. Sehingga kadang-kala di antara kita nggak kenal karakter anaknya. Jadi kebahagiaan itu jangan hanya diukur oleh nominal. Jangan hanya diukur oleh materi. Banyak hal-hal yang lain yang Allah berikan. Tadinya kita nggak sholat berjamaah, akhirnya rajin sholat berjamaah. Tadinya jarang ke masjid, akhirnya daripada di rumah kagak ada kerjaan pergi ke masjid. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Itu yang tidak kita sadari di balik hikmah pandemi ini. Jadi tidak ada yang kurang, cuman diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti. Orang itu mendapatkan rezeki macam-macam. Ada kalanya orang itu rezeki berupa keturunan, anak. Anaknya soleh semua, solehah semua. Enak dia. Tapi seret ekonomi, nggak apa-apa. Rezeki dari Allah berupa itu. Ada kalanya orang dapat harta banyak, tapi nggak punya keturunan. Itu hatinya gelisah, resah. Kalau seandainya boleh membeli, dia beli itu harta berapa miliar. Ada kalanya kesehatan. Alhamdulillah orang-orang yang sehat. Tanya orang yang berpenyakitan. Dia untuk sehat berani bayar berapapun juga. Jadi kita mengukur sesuatu itu jangan hanya dari satu sisi. Tapi banyak hal yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang berputus asa. Orang-orang yang ingin mati. Jangan minta mati gitu. Tapi berdoalah kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah kami bila mana kehidupan itu lebih baik bagi kami. Dan matikanlah kami bila mana kematian itu lebih baik bagi kami. Begitu seterusnya. Au ibtila'in au hazimatin Allahi wahiduhu i'timaduna wa ilaihi istinaduna. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, nata'arraf ilaihi fir raqa. Kita mengenal Allah dengan banyak beribadah kepada Allah dalam kondisi senang. Fa ya'rifuna fi syiddah. Allah akan ingat kita ketika kita membutuhkannya. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Allah adalah tempat bersandar dan cukup bagi kita sebaik-baiknya wakil kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Man tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Dicukupin. Allahumma ya man waffaq ahlal khairil khair wa anuhum alaihi wafiqna lil khair wa anna alaihi. Kemudian Habib Umar menutup dengan doa dalam kitabnya ini. Wahai Allah, Zat yang telah memberi taufik kepada orang-orang yang baik terhadap kebaikan serta menolongnya untuk mendapatkan kebaikan. Wafiqna, berilah kami taufik. Berilah kami petunjuk lil khair untuk mendapatkan kebaikan. Wa inna alaihi, dan tolonglah kami untuk bisa mendapatkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa disebut dengan sapu jagat katanya. Ini doa lengkap dunia dan akhirat. Jangan lupa kita membaca doa ini setiap saat. Dan insyaallah hafal semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kata doa dari seorang nabi, ampunilah dosa-dosa kami serta kezaliman yang kami lakukan. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah kedua telapak kaki kami. Artinya istiqomahkanlah kami. Wansurna, serta tolonglah kami, berikanlah kami kemenangan alal qaumil kafirin, atas orang kaum yang kafir. Wa sallallahu wa sallama ala azimil akhlaq. Salawat dan salam kepada manusia yang paling agung akhlaknya, wa habibil khallaq, dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, begitu kepada keluarga, sahabatnya, wa tabi'ihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah menghatamkan kitab Khuluquna yang mudah-mudahan dapat kita amalkan. Ya, mudah-mudahan dapat kita amalkan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk, dan akhlak kepada diri. Itu bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah bulan yang akan datang kita akan membaca kitab yang lain. Kemungkinan kalau kita tidak membaca Syama'il Muhammadiyah, kita akan membaca kitab Is'af li Ridal Khallaq, yaitu karangan Habib Umar juga tentang akhlak. Nah, itu bagus sekali, sebuah kitab yang banyak manfaatnya. Disebut Is'af li Taribi Ridal Khallaq. Maknanya adalah penolong untuk bagi mereka yang ingin mendapatkan keridhaan Allah. Jadi yang menginginkan untuk meraih ridha Allah dengan bimakarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang baik, dikarang oleh Al-Habib Umar juga. Atau mungkin nanti kita lihat bagaimana keputusan pengurus, kita membaca Syama'il Muhammadiyah, yaitu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menemukan sosok dari akhlak-akhlak mulia itu wujud secara nyata, sehingga kita bisa menirunya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan khatamnya kitab ini Allah bersihkan hati kita semua. Allah tunjukkan kepada kita akhlak yang baik, dan Allah bersihkan jiwa ini, karena tidak ada yang membersihkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih dengan akhlak yang sempurna untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan yang kita sayangi. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum kita akhiri majelis kita ini, mari kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, ayah ibu kita, nenek moyang kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua, Allah angkat derajat mereka semua, dan Allah tempatkan yang layak di sisinya, terutama almarhum dan almarhumin di sini. Tuan Guru Haji Ismail bin Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Ahmad Khatib bin Abdus bin Kiai Haji Abdus Samad, Kiai Haji Ahmad Junaidi, Kiai Haji Syafi'i Junaidi, Hajjah Aliyah binti Haji Asni, Haji Ahmad bin Kiai Haji Abdullah, Haji Bakir bin Kiai Haji Abdullah, Syahril bin Haji Ahmad Abdullah, Haji Abdul Alim Abdul Haq, Hajjah Fatimah binti Haji Ahmad Zaini, Ma'rufah binti Haji Abdul Alim, Ustaz Zaini Abdul Rahman bin Abdul Rahman, Muhammad Hirsan bin Zaini Abdul Rahman, Hanifah binti Zaini Abdul Rahman, Bambang Dahuri bin Dul Hadi, Zainuddin bin Haji Ghazali Bakri, Haji Ghazali bin Bakri, Maslinah binti Haji Mustar, Hajjah Ramlah binti Muhammad, Kasulin binti Daubi, Hajjah Najwa binti Muhi, Haji Ahmad Fauzi bin Madris, Hajjah Maisarah binti Haji Siddiq, Asmari bin Haji Abdullah, Muhammad Jamil bin Muzaini, Hajjah Fatimah binti Jali, Ishaq bin Muhammad, Khadijah bin Haji Ismail Zakaria, Aisyah binti Ahmad Rifai, Lina Marlina binti Rahmat, dan
وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبدي يغفر ويرحم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.